Kita melalui beberapa seleksi, Bapak. Yang pertama adalah kita menginformasikan dulu mengenai kampus akti itu dulu apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, arahnya kemana, di mana akti itu adalah kepanjangan dari Akademi Komunitas Toyota Indonesia, di mana kuliah itu dibiayai sepenuhnya oleh PT Toyota, dari biaya kuliah, biaya asrama, kemudian biaya hidup dan sebagainya, termasuk uang saku. Kita mendapatkan informasi pertama kali adalah karena kita sudah bersama dengan Yayasan Toyota, kita mendapatkan informasi seperti itu. Pertama kali kita 4 tahun yang lalu atas nama Yusuf, itu adalah siswa yang pertama kali lolos di kampus akti. Itu dari kelas 12 TP. Itu yang pertama kali. Itu diperebutkan kurang lebih 2.500 siswa se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah kita satu-satunya dari wilayah Magetan yang lolos. Karena pada waktu diambil 64 mahasiswa, calon mahasiswa di kampus akti. Dan di tahun kedua itu ada 2 siswa atas nama Yoga dan Rizal dari kelas 12 TKR. Kemudian di tahun ketiga, karena pada waktu itu adalah masa pandemi, sehingga sempat pending 1 tahun, Pak. Sempat pending 1 tahun. Akhirnya di tahun berikutnya itu dari kampus tidak mengadakan. Sebenarnya ada seleksi, tapi akhirnya dipending karena pandemi. Ya, sebenarnya kita mengikutkan kurang lebih sekitar 27 siswa yang ikut seleksi. Tapi akhirnya kan melalui begitu seleksi tinggal 6 siswa yang masuk ke MCU. Dan akhirnya 1 siswa atas nama Arif, itu dari 12 TKR juga, yang sekarang masuk di semester 2 di kampus akti. Jadi 3 siswa sudah bekerja, sudah lulus dari kampus akti atas nama Yusuf, Yoga, Rizal itu sudah lulus dari kampus akti dan sekarang sudah bekerja di PT Temin Toyota Manufacturing Motor Indonesia. Dan yang Arif ini masuk di semester 2. Dan untuk tahun ini, Bapak, alhamdulillah, mohon doa dan dukungannya. 3 siswa kami sedang mengikuti MCU kemarin di Jogja dan di Rumah Sakit Siloam Jogja dan di Magelang. 3 siswa atas nama Erwin, kemudian Latif dan Yoga. Tahun dulu itu hanya 3 kali tes administrasi dulu, kemudian akademik, kemudian TPA, langsung MCU. Untuk ini kurang lebih ada 8 kali tahapan baru masuk ke MCU. Yang untuk ke Toyota itu sebenarnya kalau di Magetan untuk pendidikan sekolah, Bu, ya? Apa cuma hanya di Yosef sendiri atau gimana, Bu? Apa mungkin ada yang lain gitu? Sebenarnya semua bisa mendaftar. Sebenarnya semua bisa mendaftar. Semua bisa mendaftar. Dan alhamdulillah Yosef satu-satunya yang setiap tahun bisa lolos. Kita mempersiapkan cukup lama, 4 bulan untuk persiapan tes itu, karena kita membuat kelas yang namanya kelas akti. Kelas akti itu apa? Kelas yang dipersiapkan khusus untuk persiapan masuk ke kampus akti. Dari les, kemudian persiapan fisik dan sebagainya. Kita punya 5 pembimbing untuk persiapan masuk akti. Ada Pak Wawan Yulianto, ada Pak Bayu Tri, kemudian saya sendiri Bu Eti, ada Bu Emil, dan ada Pak Sofian. Secara keseluruhan satu sekolah kemarin ada sekitar 18 yang ikut tes 5 ya? Terus yang lulus 1. Bagaimana dengan 4 itu, Bu? Kekurangannya gimana itu? Ini untuk hasil akhir, mohon maaf, itu adalah rahasia dari pihak akti sendiri. Seperti itu ya. Dari awal seleksi itu kita selalu mengejar letak ketidaklulusan siswa itu di mana, tapi dari pihak kampus hanya menjawab itu adalah wewenang dan rahasia dari pihak jadi kampus. Mempunyai nilai-nilai tersendiri gitu ya. Betul. Seperti itu. Ya, hasil MCU pun juga tidak diflorkan secara jelas. Tidak lulusnya di mana kita juga tidak pernah tahu. Untuk tahun kedepannya, apakah yang 4 murid ini juga akan punya kesempatan untuk maju seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa, karena harus siswa yang masih tercatat sebagai siswa. Seperti itu. Di sini. Karena kan sempat ikut tes 5 orang, Mas, 4 orang barengannya ya? Iya. Itu bisa lulus Mas sendiri ya? Gimana dengan perasaan lulusnya itu, Mas, bisa sampai diterima di Toyota? Ya seneng, Pak. Seneng ya? Mungkin ada suatu kesulitan. Kesulitannya mungkin di mana? Waktu
Mungkin interview Pak, waktu interview. Interview di sini atau di sana? Kan interviewnya secara daring Pak. Online. Siap menjalani pendidikan yang disediakan dan membanggakan sekolah SMK Yosunegoro Magetan. Sekolahnya itu sekitar 2 tahun Pak. 2 tahun. Terus habis sekolah 2 tahun itu baru ditempatkan di perusahaannya Toyota itu. Insya Allah lulus ya. Harapannya bisa membanggakan kedua orang tua dan bisa membuka usaha sendiri di Membayarkan sekolah. Sebenarnya untuk 3 siswa yang setelah lolos dalam tahap medikal ya, yang tinggal berangkat itu sebenarnya adalah siswa yang sangat terpilih sekali. Karena kenapa? Dalam proses seleksinya, karena seleksinya sangat ketat, jadi anak ini sudah memenuhi kriteria, yaitu secara intelijensi, yang kedua secara psikologis, yang ketiga secara karakter. Dari mereka mempunyai karakter yang mana karakter itu sesuai dengan harapan PT Temin. Nanti setelah anak selesai dari akti, langsung mereka akan disalurkan di PT Temin ya. Karakternya itu pasti meliputi disiplin ya, disiplin, kecepatan, ketanggapan dalam segala hal. Terus berikutnya sopan santun, itu yang paling diutamakan di dalam perusahaan. Pasti setiap tahun alhamdulillah SMK Yosunegoro meloloskan minimal satu peserta yang akan sekolah di Akademi Toyota Indonesia. Sebenarnya selain dari akti, SMK Yosunegoro sudah banyak mengirimkan siswa terbaiknya di beberapa perusahaan, termasuk di Daihatsu, termasuk di Yamaha, termasuk salah satunya ada di pembuatan spare part ya untuk semua alat otomotif, yaitu PT Kemco Harapan Nusantara. Ada di bagian chain management. Chain management itu bidang yang menangani keuangan swasta, bidang swasta, perusahaan swasta yang menangani keuangan seperti pengisian ATM, terus maintenance ATM, dan sortir uang. Itu sudah banyak sekali. Kalau rata-rata per tahunnya di 4 perusahaan tadi, selain di akti, rata-rata per tahunnya dari semua siswa itu yang berangkat sekitar 40% di 4 perusahaan itu. Jadi bagaimana siswa yang kejiwaannya sesuai yang diharapkan perusahaan itu seperti apa? Itu namanya nanti ada tahapan psikotes dan wawancara psikologi juga, dan semua itu pengujinya langsung orang psikologi, bukan orang perusahaan. Jadi ada orang psikologi yang diminta perusahaan untuk menguji untuk mengenai tes psikologinya sendiri. Jadi tidak sembarang ya. Kalau orang perusahaan, mereka mohon maaf mungkin tidak faknya ya, tidak basicnya untuk dalam bidang psikologi. Jadi harus ada pihak psikologi langsung yang mengetes masalah psikotes tersebut. Guru mendampingi Bapak ya. Ya, kita hanya mendampingi. Kita tetap selain mendampingi, kita belajar dari beberapa siswa yang mohon maaf sempat gagal dalam tes tersebut. Jadi apa kekurangan siswa, kita menambah terus menambah. Masalah siswa yang bandel itu pasti ada. Dari mohon maaf untuk semua jenjang pendidikan, mungkin mulai TK, SD, pasti ada yang bandel ya. Apalagi lingkup SLTA atau SMK. Menjadi dewasa Pak ya. Iya, pasti masalah untuk kenakalan remaja itu pasti ada. Terus untuk mendidiknya ya, jadi begini, ada beberapa anak yang mulai dari kelas 10, 11, bahkan kelas 12 mereka tergolong bandel, tapi lambat laun mereka segi penalarannya, kedewasaannya berubah, mereka mau berubah dan akhirnya juga tidak sedikit yang diterima di perusahaan-perusahaan yang ternama seperti nasional. itu. Ini termasuk iya. Toyota yang di Karawang itu termasuk nasional Pak ya? Iya, itu
ya terbesar, nomor 1 memang adanya di situ yang paling besar. Alhamdulillah, harapan saya selaku pembimbing dari program Akademi Toyota Indonesia, harapan saya ketiga anak yang sudah maju MCU semua lolos dalam tes MCU sehingga bisa berangkat ke kampus Akti di Karawang. Untuk ke depan, tahun depannya apakah ada program-program seperti itu? Kalau untuk program itu setiap tahun ada Bapak. Jadi setiap tahun kita tetap mengikuti beberapa bulan sebelum tes Akti itu harus ada penjaringan bagi yang siswa yang berminat untuk masuk ke Akti, terutama untuk kelas-kelas industri. Tapi untuk kelas reguler itu juga bisa diikuti. Jadi setelah proses penyaringan nanti berikutnya diadakan bimbingan yang tidak diikuti di sekolah-sekolah lain tidak ada, cuman di Yoso saja yang ada bimbingan sebelum mengikuti ujian Akti.